Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama teman baik TV. Lagi-lagi akhirnya kita bisa menculik Bro Mova dengan waktunya yang sangat sibuk, dengan wanita-wanitanya tentunya, bukan dengan ilmu-ilmunya ya. Tahu aja gue baru ketemu cewek tadi. Makanya malam ini kita berhasil ketemu lagi dengan Bro Mova untuk kita lanjutin. Kemarin kita bahas apa ya Bro Mova ya? Kemarin kita bahas buku Seven Habits of Highly Effective Teens. Habits pertama menjadi proaktif, habits kedua mengacu pada tujuan akhir, dan habits ketiga menentukan prioritas. Betul sekali. Nah kemarin itu bulan kemarin kita sempat bahas sampai titik eh, independen ya. Ya, betul. Jadi dari dependent menjadi independent. Coba Ya, diulas dikit ya. Jadi intinya di review lah. ya direview dikit. Intinya manusia itu kalau ingin berubah jadi manusia yang ketergantungan sama orang lain, menjadi lebih mandiri, itu butuh 3 kebiasaan yang harus dilakukan. Yang pertama, menjadi proaktif. Kita selalu mencari peluang yang ada, kita mendatangi peluang yang ada. Kita tidak hanya menunggu peluang itu datang, tapi kita selalu mikir gimana caranya biar peluang itu yang datang ke kita, bukan kita cuma nunggu doang itu. Yang kedua, habits yang kedua adalah kita harus mengacu kepada. Sorry ya tadi geser dulu. Ini podcast santai guys. Kabelnya Tenang aja. keinjek soalnya. Oke Jadi lanjut. podcast kedua kan jadinya. Sorry, habits kedua itu adalah mengacu pada tujuan akhir. Kalau kita tahu ujungnya kita mau kemana, insya Allah kita bakal lebih mudah dalam memilih mau lewat mana. Kayak misalnya kita tentuin dulu kan mau ke Bogor, ya ke Bogor kan pasti bisa aja lewat Depok, mau nggak lewat tol atau lewat jalur kereta api gitu misalnya. Tapi kalau kita nggak nentuin tujuan kita mau ke Bogor, pokoknya kemana aja yang penting pergi, kan kita jadi bingung. Mau Jadi naik kalau apa? prinsip orang bilang hidup lu gimana mengalir Mengalir aja. Nah, Nah, itu itu gimana tuh? itu menurut gua mengalir aja sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena kita sebagai manusia jadi hidupnya kurang optimum, kurang bermanfaat. Oke. Kan hadisnya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Apaan tuh nggak ngerti? Apa itu? Itu jadi kalau misalnya orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain kan. Ya, Nah, itu. Jadi kebermanfaatan kita ketika hanya hidup yang mengalir aja itu kurang bermanfaat gitu. Jadi kita kayak semacam cuma numpang hidup, entah numpang hidup sama orang tua kita, entah numpang hidup sama pemerintah, entah numpang hidup sama perusahaan kita, itu cuma sekedar numpang. Jadi kebermanfaatannya kurang. Atau gue mungkin lengkapi sedikit bahwa perencanaan itu bagian dari ikhtiar. Nah, betul. Jadi kalau hidup itu mengalir juga bukan berarti kita itu percaya takdir, tapi kadang Tuhan takdir cuma dijadikan bumper gitu loh. Karena sebetulnya wilayah ikhtiar itu ada di perencanaan, Betul. Perencanaan, terus konsep, konsep, eksekusi, evaluasi. nah, itu masukkan di Itu proaktif ikhtiar. kan? Iya, Nah, masukkan di betul. proaktif. Jadi Betul. teman-teman juga bukannya kita salahkan untuk yang berpendapat hidup itu mengalir. Ya memang pada sisi tertentu memang harus mengalir. Toh dalam kita melaksanakan perencanaan kita menuju goal kita itu mengalir. Betul. Sesuai dengan Perencanaan yang udah ikhtiar ada. kita dalam membuat rencana itu Betul, kan gitu betul. loh. Dan kan mana ada hidup sesuai rencana. Mm. Nah, nggak mungkin kan? Kita misalnya udah kita rencanain mau ke stasiun Depok Baru, naik motor, tiba-tiba hujan, kan terpaksa jadi naik gokar. Nah, itu kan pasti ada aja perubahan. Betul. Kalau bahasa kuliahnya sih margin of error-nya pasti ada, Iya. standard deviation-nya pasti ada. Betul, Itu Jet. pasti gitu. Jadi memang banyak orang yang teoretikal kan bermazhab stick to the plan kan gitu loh. betul. Tapi dalam perjalanannya ada kadang-kadang kita improvisasi atau manuver Pasti, sedikit pasti. ya. Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk selalu mencapai plan yang ada. Nah, Orang-orang yang tidak proaktif gampang membuatnya bahwa mengatakan hidup dia mengalir. iya, betul. Sebetulnya mengalirnya itu dalam wilayah kita mengarungi perencanaan kita ya, Iya, betul. dan manuver-manuver yang kita Iya, lakukan betul, betul.
Jadi agak susah juga memang untuk stick to the plan ya. Iya, di betul. kehidupan nyata. Karena zaman sekarang kan udah masuk ke dunia VUCA, Om. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesianya volatile itu volatilitasnya sangat tinggi. Terus uncertain, ketidakpastiannya itu juga tinggi. Terus kompleks, yang dunia sekarang ini udah sangat kompleks. Variabelnya banyak ya. Ya, variabelnya sangat banyak dan ambigu. Jadi kalau Serba kita bikin ketidakjelasan. SWOT analisis itu variabelnya Variabel banyak. banyak banget, harus pakai mind map gitu. Oke. Gue kasih contoh karena tadi lu udah bahas tentang stick to the plan sama perubahan. Ada namanya ilmu agile. Hah? Agile project management. Agility. Jadi perubahan yang cepat. Agile. G ya. Ya, AGILE. Oke. Agile. Jadi ada dibedain tuh. Agile project management sama traditional project management. Oke. Contohnya traditional project management tuh apa? Ya misalnya bikin gedung 15 lantai. Ya udah, stick to the plan 15 lantai ya 15 lantai dari awal perencanaan sampai ujung akhir evaluasi. Oke. Nah, cuman kalau agile project management kita perencanain tetap nih 15 lantai. Dalam perencanaannya tiba-tiba market berubah. Wah, orang nggak butuh gedung sampai 15 lantai nih. Karena yang mau bertempat atau berkantor di dalam gedung tersebut itu nggak sebanyak itu sebenarnya, nggak butuh sampai 15 lantai, 4 lantai aja cukup. Oke. Nah, dirubah itu plannya, jadi akhirnya bikin gedung cuma 4 lantai dengan biaya yang pasti jauh lebih murah dengan mutu yang sama. Itu. Nah, kalau itu kan high ya, Iya, padat modal ya. iya maksudnya. betul, padat modal, padat Nah, karya. Coba kamu contohin gini bro, contohin yang misalnya gue dagang martabak deh, Oke, gitu loh. oke. Agility itu ada di mana gitu loh. Misalnya. Oke. Misalnya dagang martabak. Dagang martabak biasanya pengusaha punya idealisme yang tinggi. Gue mau kasih martabak yang paling enak sedunia. Kejunya harus Itali. Kejunya dari Itali, coklatnya dari Belgia, stroberinya dari Belanda gitu. Pokoknya ini nggak pernah ada di dunia, bener-bener terbaik deh. Benar-benar. Best, paling bagus, paling baik gitu. Nah, banyak pengusaha pemula yang pengen ngasih semua yang paling baik untuk konsumen. Itu nggak jelek, itu bagus karena ada niat dari pengusaha untuk melayani konsumen dengan sangat baik. Karena bisnisnya jasa. Ya, kan? betul. Atau membuat produk yang terbaik sehingga konsumen sangat senang dengan produk itu. Itu kan sebenarnya niatnya baik. Tapi yang lupa orang cek, apa benar orang butuh martabak coklatnya dari Belgia, gitu kan? Apa benar orang butuh martabak kejunya dari Itali? Kan itu perlu dicek, itu perlu divalidasi. Karena mendatangkan coklat dari Belgia itu justru pasti butuh biaya yang tinggi. Butuh quality control yang bagus, butuh teknisi atau pedagang martabak yang sangat ahli di situ untuk mempertahankan kualitas. Ketika biaya tersebut besar, kan berarti pengen cepat balik modal dong. Masa ya pengusaha nggak mau balik modal? Pasti pengen cepat balik modal. Biar cepat balik modal gimana? Bisa dua caranya. Harganya dimahalin, volume penjualan ini ditinggiin. Nah, ketika harganya dimahalin, apa bener orang mampu beli martabak seharga berapa mungkin kalau coklat dari Belgia? Satu loyang bisa 200.000, 300.000 jangan-jangan. Atau bahkan lebih gitu. Jadi, memberikan produk terbaik buat konsumen itu bagus. Memberikan jasa terbaik, pelayanan bagi konsumen itu bagus. Tapi dicek, konsumennya itu mampu nggak beli barang seperti itu. Berarti kompromi dengan pasar. Ya? Betul. Kompromi dengan pasar, biaya produksi. Iya, biaya mutu waktu BMW. Biaya dan waktu, terus juga kompromi dengan pasar ya dengan konsumen. Iya, betul. Daya beli konsumen. Daya beli konsumen. Apakah itu yang konsumen mau? Jangan-jangan konsumen bilangnya, gue meses di Indo April juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan. Jadi perlu di tapi jangan disebut dong produknya. Enggak kan Indo April. Kan belum bayar. Iya gitu. Jadi intinya sebagai pengusaha cek dulu apa bener konsumen mau yang dengan mutu yang setinggi itu. Jadi teman-teman kalau mencoba bisnis berkenaan dengan manuver dalam melaksanakan rencana yang sudah bisnis plan-nya gitu ya. Bisnis plan betul. Konteksnya manuver itu juga sangat perlu. Betul, sangat perlu. Ya itu karena tadi kondisi dan situasinya itu sangat sering berubah. Jangan-jangan yang kita bahas bulan ini, bulan depan tuh udah nggak relevan lagi. Bisa aja terjadi loh, karena perubahan yang sangat-sangat cepat. Betul. Itu
tadi masuk yang ke goal. Nah, di episode bulan ini kita lanjut ke poin ke Sorry, kan tadi baru 2, proaktif, terus menuju pada tujuan hadir, menentukan prioritas. Oke, Ya, menentukan prioritas itu sebenarnya tadi nyambung BMW, biaya, mutu, waktu. Jadi prioritas kita mana? Kita mau mempercepat waktu pengerjaannya, martabak ekspres misalnya. Pesan hari ini kemarin udah jadi. Nah, kan bisa aja. Bisa. Untuk kecepatan. Atau mau mutu yang paling tinggi, yang tadi coklatnya dari Belgia, stroberinya dan lain-lain itu mutunya sangat tinggi. Atau mau biayanya sangat murah. Adonannya beli di pasar aja, mesesnya yang murah aja, terus susunya yang kiloan. Nah itu semua mau paling cepat, paling bagus atau paling murah itu kan harus ditentuin. Prioritasnya di mana gitu. Sama kayak hidup kita. Hidup kita prioritasnya mau apa? Mau berbakti kepada orang tua, mau mengabdi kepada negara, mau memperkaya diri sendiri, mau memperbaiki sistem dan kualitas, mau memperbaiki SDM dan lain-lain. Jadi tentuin prioritasnya mau yang mana. Karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan semuanya. Kalau kita pengen jadi semuanya, kita malah nggak dapat apa-apa. Gitu. Memang yang paling utama sih kalau teman-teman memulai bisnis itu kan tentunya akan punya kru ya. Ya, betul. Ya, memang yang satu hal lagi yang perlu teman-teman proaktif dalam membuka bisnis itu adalah tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, itu gue perlu belajar tuh, jujur aja tuh. Karena itu tentang menghargai tenaga manusia yang kita minta dari mereka. Betul. Walaupun nanti itu bisa dihitung secara bisnis, walaupun nanti tidak mencukupi untuk mengejar UMR, ketetapan undang-undang, misalnya satu daerah 3,5 juta kah, 4 juta kah gitu loh. Kalau produksi kamu memang belum mencukupi itu, kamu bisa siasati, bukan melanggar undang-undang, tapi menyiasati supaya kebutuhan si orang ini juga tidak terbengkalai lah kebutuhan pegawai kita, tapi tenaganya kita pakai sesuai dengan porsinya. Ada banyak macam, ada yang upah harian, upah mingguan, itu bisa disiasati bisa diatur ya. Karena itu yang teman-teman harus pahami adalah baca dulu undang-undang ketenagakerjaan. Betul. Ya. Jangan sampai kita kena pasal yang kita bilang hakikatnya itu kita melakukan perbudakan secara halus. Itu yang paling penting gitu. Jangan sampai terjadi ya perbudakan. Jangan sampai terjadi. Jadi at least kita memberikan angka yang kepada kru kita itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Yang penting itu. Jadi memang agak kontradiksi dengan kalimat Bromova bulan lalu tentang produksi yang semurah mungkin, jual semahal mungkin gitu lah. Itu ilmu kapitalisme sebenarnya. Ilmu kapitalis. Nah, karena kita bangsa Timur, bangsa Indonesia, tentunya agak sosialis dikit lah ya. Ya 50-50 lah. Oh ya 50-50. Bukan dikit. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk lah. Jadi ya gue cuma minta tolong sama teman-teman hargai manusia yang bekerja untuk kalian. Ya betul. Gitu. Ketika kalian jadi bos gitu ya. Betul. Nah itu emang concern gue banget bro. Jadi gue kan pengen buka bisnis tahu Sumedang. Gue juga mau buka bisnis ayam goreng, udah jalan di Lumajang dengan gaji yang sesuai di sana. Begitu gue bawa bisnisnya ke Jakarta, UMR-nya jauh dong. Lumajang 2 juta, Jakarta 4,9 juta. Kan gue mikir gimana caranya, bukan biar gajinya murah ya, cuman gimana caranya mensiasati agar sesuai dengan marketnya. Oh, gue kepikiran harga jualnya aja gue naikin. Betul. Jadi gue bisa gaji sesuai UMR. Terus orang Jakarta karena daya belinya tinggi juga mampu beli barang yang lebih mahal. Ya itu gue sampai nanya ke orang HRD gue nanya kemana-mana tuh gue tanya karena gue ngeri banget menzolimi stakeholder gue yang paling penting. Betul. Yaitu karyawan gitu. Karena kalau kita dapat karyawan yang kita layani dengan baik, karyawan tentunya akan memberi pelayanan yang baik Betul. buat perusahaan. Iya, dan itu bikin konsumen jadi lebih puas, beli lagi. Loyalitas dari karyawan akan menimbulkan efek domino, loyalitas dari konsumen. Betul. Ya? Itu betul banget. Logikanya gitu ya. Dan investor juga lebih seneng kalau kita men-treat karyawan kita dengan baik. Oke. Pasti. Pemerintah juga seneng. Benar. Gua juga memahami dulu tuh ada sistem restoran Padang juga keren sebetulnya bro. Jadi variable cost ya jadi. Ya gue nggak ngerti nama teorinya, tapi gimana deh sistemnya? Yang gue pahamin itu dia seperti bagi hasil gitu loh. Jadi apa pendapatan hari ini, walaupun dia bayarannya mingguan ke pegawai, tapi dihitung secara terbuka
berapa persen buat pegawai, bagi hasil, buat keuntungan, buat Oh, jadi pegawainya lihat bener-bener. lihat bener-bener. Jadi Oh. duitnya dihitung malam Iya, ketika iya. tutup, dia menghitung. Oke. Udah jelas saya sepakat 30% buat pegawai, walaupun nanti dibayarnya mingguan, dikumpulin. Ya. Terus 30% lagi buat warungnya, buat restoran Padangnya, dan buat produksinya juga ada gitu loh. Dan profitnya juga disisihkan itu untuk yang punya bisnisnya. Ya, untuk itu disisihkan juga kan untuk biar bisnisnya tetap sustain. Betul. Iya, betul. Ya pemilik ya wajar dong. Iya, dia wajar lah, dapat. betul. Heeh. Nah, itu kayaknya juga contoh bagus bisa diterapkan untuk iya. untuk Ide bagus, ide bagus. mungkin yang mau main kuliner dengan resto Betul, gitu. betul. Iya. Keren. Jadi jangan sampailah kita menzolimi karyawan, kita menzolimi supplier. Nah, ngomong-ngomong masalah karyawan, kita langsung masuk ke habits yang keempat. Nih, apa tuh? Jadi win-win, berpikir menang-menang. Jadi Tapi menang-menang bukan serakah kan? bukan menang-menang. Coba lu Ya, jelasin. jadi sini gua jelasin. Jadi berpikir menang-menang itu ketika ada mungkin gua setback ke belakang dikit. Habits pertama, kedua, ketiga itu membuat dari dependent jadi independent. Nah, sedangkan habits 4, 5 dan 6 itu membuat orang yang sudah independent, orang yang sudah mandiri menjadi interdependence atau bisa membuat orang lain bergantung kepada dirinya. Contohnya apa? Orang yang interdependence orang tua. Orang tua itu kan anaknya bergantung kepada orang tua tersebut. Itu udah masuk interdependence. Karyawan dan pengusaha bisnisnya tidak akan bisa jalan tanpa ada karyawan. Karyawan tidak akan mendapatkan gaji kalau perusahaannya itu bangkrut. Nah, itu. Jadi itu interdependence, ketersaling tergantungan. Saling tergantung satu sama lain. Jadi Gitu. bukannya orang menggantungkan dengan kita ya, tapi Bukan, saling bergantung. saling bergantung, ketersaling tergantungan. Oke. Ya, kayak contohnya gua sama lu lah. Gua kalau misalnya pengen bikin kontennya sendiri, ngeditnya kan gua nggak bisa, gua nggak sempet. Nah, lu juga mungkin kalau misalnya ngomongin tentang Seven Habits of Highly Effective Teens ini sendiri, mungkin lu nggak sempet juga baca bukunya. Oke. Ini kan kita ketersaling tergantungan. Betul. Gua butuh lu karena lu punya setup konten, lu bisa bikin video yang bagus, editannya dan lain-lain. Gue juga terbantu karena lu juga terbantu karena gue bisa menghadirkan materi di sini. Betul, Gitu. betul, Jadi ini contoh real ketersaling tergantungan tuh di sini. Kalau bahasa biologinya itu apa? Simbiosis mutualisme. Cuman kadang gue kesel di sekolah tuh simbiosis mutualisme. Contohnya itu mulu. Apa gitu memang contohnya zaman Iya, lu contohnya udah dari awal bokap gue dulu sekolah fotosintesis. sampai gue sekolah ya cuman itu doang. Jadi simbiosisnya itu cuman ya ikan remora sama ikan hiu, Iya, itu cuman kerbau sama petani, itu lagi. Padahal sebenarnya berpikir win-win itu jauh lebih banyak daripada itu, jauh lebih besar daripada itu, gitu kan? Karena maksudnya lebih banyak itu adalah manusia akan alami itu. Pasti. Hubungan simbiosis mutualisme Simbiosis akan iya. alami itu. Ya contohnya itu karyawan dengan pengusaha itu contohnya. Itu. Jadi berpikir win-win itu Ya gimana? lo dengan pacar lo kan juga simbiosis Itu mutualisme. harusnya simbiosis mutualisme. Jangan sampai lu pacaran tapi malah toxic relationship, lu malah ditindas, lu malah terkekang, nggak bisa kenal sama siapa-siapa, nggak boleh pergi kemana-mana. Itu kan justru bukannya membuat situasi makin baik, malah makin buruk. Gitu. Jadi itu Posesif lah. posesif ya kan. Jadi intinya berpikir menang-menang, win-win solution itu gimana caranya biar gua menang, lu juga menang. Gitu. Gimana cara biar karyawan keluarganya bisa ternafkahi dan dirinya sendiri, tapi pengusaha juga bisa tetap jalan bisnisnya gitu. Oke, berarti dari poin yang keempat itu tentang win-win itu, Ya, kalau tadi kan Bromova mencoba mencontohkan dalam sisi bisnis. ya, betul. Jadi sebenarnya itu teman-teman akan alami itu semua dalam fase hidup teman-teman semua. Jadi win-win apa tadi? Win-win win-win. Think win-win. Berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang Ya. itu juga bisa dipakai dalam pergaulan. Sangat bisa. Jadi makanya itu dimasukkan ke Seven Habits orang yang effective people lah Ya, effective people. Makanya dimasukkan ke situ tentang berpikir menang-menang secara bersama. Ya. Contohnya gue bisa kasih. Tadi gue baru pulang dari kantor teman gue sesama mahasiswa. Beliau minta diajarin tentang project management, manajemen proyek. Gue alhamdulillah udah diploma dari 2020. Beliau sudah menjalani proyek karena beliau profesinya adalah kontraktor, tapi belum memahami project management secara teoritis.
Nah, itu kan jadi Mungkin gini kali, Apa? bukan beliau itu belum mempelajari secara teoritis, tapi udah jalanin. tapi beliau belum mengetahui ada tools baru Nah, dalam manajemen proyek. iya benar. Kan Iya, gitu loh. iya, betul ya. betul betul. Ada Tapi dia ada udah pe- jalanin. Dia udah jalanin. Dia udah jalanin, cuma betul. dia belum menangkap di era sekarang tuh ada tools baru. Nah, ada iya. paradigma baru Betul, dalam betul, memanage proyek kan gitu loh. Iya, iya, betul. Nah, oke, Nah, oke. oke. Jadi itu contohnya kan simbiosis mutualisme. Gua bisa dapat ilmu dari dia tentang Field. proses proyek. Iya, field Iya, feel experience. experience-nya, betul. Itu experience kan nggak bisa gue beli. Nggak bisa. Gitu kan. Gue mau belajar kayak apa juga nggak dapat experience kalau nggak gue jalanin. Nah. Beliau udah jalanin. Terus gue bisa ngasih ke dia tentang ilmu project management yang lebih terstruktur. Contohnya awalnya pasti ada initiating dulu, lanjut starting, terus executing, monitoring and controlling, terakhir closing. Gue yakin beliau emang udah jalanin, tapi ini ilmu sekolahannya lah, ilmu teorinya lah. Jadi kalau ditanya dosen dia bisa jawab gitu loh sebenarnya. Kan kadang juga kita udah jalanin, begitu kita pelajarin ilmunya, lah ini mah gue udah jalanin dari kemarin-kemarin gitu kan. Iya, seperti yang kita bilang kemarin ketika kita ngebahas proaktif. Mm-mm. Ya, kita ini hanya menjelaskan Oh iya, betul, betul. teorinya kan. Iya, betul. Ya, teman-teman Padahal dulu udah jalanin. udah jalanin. Udah jalanin, gitu. gue yakin udah jalanin Betul, pasti. betul. Iya, betul. Jadi itu tadi simbiosis mutualisme. Dengan gua ngajarin beliau, kan bukan berarti gua jadi makin bego atau misalnya gua makin nggak paham. Justru gua makin paham tentang proyek. Dan semua tidak bisa nggak cuma diselesaikan dengan secara uang. Maksudnya Betul, kan gitu. betul. Nah iya, betul. Itu Simbiosis juga. mutualisme Simbiosis mutualisme jangan cuma dilihat dari sisi duitnya doang. Trade itu kan bukan hanya pertukaran uang dengan barang. Betul, betul. Trade itu pertukaran ide, Ide, pertukaran network, pertukaran jejaring, pertukaran pengalaman. Iya, betul, betul. Jadi itu. Jadi gua dapat pengalaman dia dapat ilmu gua gitu. Jadi itu simbiosis mutualisme tuh contohnya kayak Jadi gitu. bedanya simbiosis mutualisme dengan matre itu di situ kan. Ah, betul. Kalau matre Kalau everything is matre, udah. matre sama dengannya kapitalis ya. Iya, jadi Ya. matre itu win lose kali. Jadi Oh, gua win-lose. menang, lu kalah gitu. Ah. Misalnya gua matre sama lu, beliin gua makanan dong, The isiin winner gua takes pulsa all. dong. Nah, Ya. winner takes all gitu. Jadi gua menang, tapi dari sisi lu kalah. Ah. Lu nya ngerasa nih mau apaan sih minta duit mulu gitu kan. Ah. Lu jadi merasa kalah. Ah. Terus yang bener gimana? Gua bikin lu seneng, bikin lu happy, gua kasih ilmu yang banyak, terus lu merasa dapat ilmu yang banyak dari gua, terus Mova kayaknya kesini ongkosnya lumayan ya, gue bayarin deh gojeknya. Ya. Nah itu, jadi ada saling menang-menang. Betul. Lu merasa menang karena dapat ilmu gratis dari gua, gue merasa menang karena ongkos gue dibayarin ini, gitu loh. Ya, Gitu. ya, Jadi ya. simbiosis mutualisme juga kayak gitu. Bukan kolonialisme lah. Wah bukan itu, benar-benar jauh banget gitu. Nah, setelah kita memahami tentang Win-win. win-win, Iya, berpikir menang-menang. berpikir menang-menang, Iya. kita tuh sudah masuk ke independen berarti ya. Sudah setelah independen menuju interdependen, Menuju interdependen. menuju ketersaling tergantungan. Nggak kasih iya. ruangan. Nah, menurut Mova itu the next poin kelima itu apa? Oke, poin kelimanya itu adalah memahami orang lain terlebih dahulu, baru minta dipahami. Jadi dengarkan orang lain dulu, baru minta untuk didengarkan. Oke. Kadang kan kita sebenarnya tuh quote and quote nggak terlalu dengerin orang lain. Kita dengerinnya itu sebenarnya sambil ngawang-ngawang kemana-mana. Kita cuma dengerin yang mungkin penting bagi kita doang. Jadi misalnya lu cerita panjang nih tentang kisah hidup lu dari dulu gitu kan. Gue dengerinnya misalnya tentang cewek lu doang gitu lah misalnya, atau tentang harta lu doang. Itu namanya selective listening gitu. Nah, mendengar yang paling baik itu adalah kita mendengarkan orang, kita memahami, lalu kita melontarkan balik sesuai pemahaman kita. Kayak misalnya lu jelasin tentang politik, jujur aja gue nggak terlalu paham tentang politik. Misalnya lu jelasin tentang proporsional terbuka atau tertutup, pemilu terbuka atau tertutup. Nah, gue mendengarkan, terus gue sesuai pemahaman gue lontarkan balik apa yang gue pahami. Misalnya gue bilang, oke, sebatas yang gue pahamin gini om. Jadi kalau tertutup tuh ternyata bla bla bla. Kalau terbuka tuh ternyata bla bla bla. Gitu. Jadi mendengarkan orang dulu, baru setelah itu kita ngomong untuk minta dipahami. Ya, berarti memang poin kelima nih ya. Poin kelima, betul. Nah,